Di sini saya akan menjelaskan sebuah menjelaskan tugas pendahuluan tugas saya. Dari yang teori nomor satu tuh kan menjelaskan sintak sintak dan kegunaan dari seluruh jenis programming modular. Nah, jadi saya menjawab di sini dari penjelasan mengenai jenis modularnya programming dalam VHDL dari modul 6 looping construct construct dan modul 7 yaitu procedure function and intervention function. Nah, di sini yang prosedurnya itu dalam PDL, sebuah prosedur adalah salah satu jenis konstruksi bahasa yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa pernyataan dan tugas tertentu dalam satu blok kode. Nah, di sini ada contohnya penggunaan deklarasinya. Ya, terus ya ini kayak gini. Ini yang looping konstruknya. Ini nomor 2, jelaskan lokasi penulisannya. Ini lokasi penulisan dari sini. Tulis di arsitektur yang sebelum bagian bigain, bigain atau di proses. Kalau apa yang terjadi jika salah tempatnya untuk ditaruh di luar arsitektur, maka Fidel tidak bisa mendeteksi, maka akan menghasilkan error. Ya, ini yang nomor 3. Hmm, Nomor 4, nomor 5 yang programming modular. Oke, ini yang bagian soal nomor 6 yang latihan. Ini saya akan menjelaskan. Jadi pengantara kayak jadi sini ada code-nya dan ini hasil simulasi maksudnya ya simulasinya ini. Terus jadi dari kodenya itu kan pengantar rangkaian random function entity. Jadi kode ini adalah desain VHDL untuk sebuah rangkaian digital yang memiliki satu input dan satu output. Nah, keduanya itu dalam format std logic vector 4 bit. Rangkaian ini melakukan operasi pada input dengan menggunakan fungsi random untuk menghasilkan output yang bervariasi. Terus deklarasi entity-nya random function entity bagian ini nih, nih pada bagian ini input flag itu adalah input 4 bit yang dihadapkan berupa nilai integer positif. Nah, output flag itu adalah output 4 bit yang akan menampilkan hasil akhir dari pemrosesannya. In out. Itu arsitektur behavioral. Arsitektur ini tuh dinamakan behavioral berisi sebuah logika yang untuk memproses data menghasilkan output. Terus ada impure function. Nah, fungsi ini adalah fungsi impure yang artinya bisa menghasilkan hasil yang bervariasi atau acak. Impure function. Ya, tujuannya itu bertujuan untuk menghasilkan angka 1 dengan probabilitas 60% dan angka 2 dengan probabilitas 40%. Kemudian ada fungsi function. Nah, ini fungsinya tuh mengambil input integer, menggalikannya dengan hasil dari impure function dan menghasilkan hasil yang dipengaruhi oleh nilai acak. Tujuannya yang menghasilkan nilai input dengan hasil dari input function. Ya, terus apply procedure itu tujuannya menghasilkan output yang merupakan 2 kali hasil dari fungsinya. Terus ada sinyal result fault. Result fault-nya itu sinyal integer yang digunakan untuk menyimpan hasil sementara dari apply procedure. Terus ada proses utama dalamnya, ada proses input flag.
Nah, ini menjalankan logika untuk mengonversi input dan menyalurkan hasil ke output vector. Nah, jadi konversi input info fact itu diubah menjadi integer menggunakan integer. Hmm. Integer, terus kemudian diteruskan ke apply procedure, terus pemanggilan procedure-nya memanggil apply procedure dengan input vector yang sudah dikonversi sebagai input yang dan menyimpan hasil pada result. Nah, ini hasil apa? Model simulasinya kayak gini. Hmm. Jadi dari desain ini memungkinkan untuk memproses input dengan nilai yang dipengaruhi oleh elemen random. Elemen acak memberikan hasil yang bervariasi setiap kali input berubah. Rangkaian ini akan menghasilkan output berdasarkan probabilitas yang ditentukan. Desain ini sangat banget cocok untuk disimulasikan. Tuh. Jadi dari saya, terima kasih. Berapa menit ya? Eh, stop record. Udah, udah.